Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita kembali dipertemukan dengan bulan yang telah kita tunggu-tunggu selama 11 bulan lamanya, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh pahala dari keutamaan di balik amalan puasa, baik itu puasa yang wajib maupun yang sunnah, amatlah luar biasa. Dengan mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, semoga kita semakin bersemangat menjalankan ibadah, terkhusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Dengan dasar ikhlas, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita semuanya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam lahu kullu 'amal ibni Adam yudha'af al-hasanah 'ashru amthaliha ila 700 dhifin." Qala Allah 'azza wa jalla, "Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u shahwatuhu wa ta'amuhu min ajli lis-sha'imi farhatani. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa la khulufu fihi atyabu 'inda Allahi min rihal misk." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa, amalan tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebaikan ketika dia berbuka, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali keutamaan dari berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama adalah bahwa pahala puasa itu tidak terhingga banyaknya. Dari hadis riwayat Abu Hurairah tadi yang telah kita sebutkan, dikatakan bahwa setiap amalan akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan yang semisal. Namun ada pengecualian, yaitu amalan puasa. Amalan puasa tidaklah dilipat gandakan seperti tadi. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, amal puasa akan dilipat gandakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berlipat-lipat kali lipat tanpa ada batasan bilangannya. Dan kenapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, sabar dalam meninggalkan keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketiga macam bentuk sabar ini semuanya ada di dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, kemudian menjauhi hal-hal yang diharamkan, dan juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala yang tidak terhingga sebagaimana sabar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyadarkan amalan puasa untuknya. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah taala berfirman yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia sejatinya adalah untuk dirinya sendiri. Namun tidak dengan amalan puasa. Allah khususkan untuk dirinya, Allah menyadarkan amalan tersebut untuk dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala bisa menyadarkan amalan puasa untuknya? Alasan yang pertama, para pemirsa yang dimuliakan Allah, karena di dalam puasa seseorang meninggalkan berbagai macam kesenangan dan berbagai syahwat. Hal ini tidak didapati di dalam amalan-amalan lainnya. Misalkan di dalam ibadah ihram, kita diperintahkan untuk meninggalkan jima, tidak memakai harum-haruman, namun bentuk kesenangan lainnya masih diperbolehkan. Contoh lainnya adalah dalam ibadah sholat. Di dalam sholat memang kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun itu terjadi dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika hendak sholat, jika makanan telah dihidangkan dan kita merasa butuh pada makanan tersebut, kita dianjurkan untuk menyantap makanan itu dan boleh menunda sholat ketika dalam kondisi seperti itu. Jadi, di dalam amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan lainnya. Jika seseorang telah melakukan ini semua, seperti meninggalkan jima dengan istri, meninggalkan makan minum ketika puasa, dan dia meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan tersebut selain Allah, maka ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, inilah yang menunjukkan benarnya keimanan orang tersebut. Orang yang melakukan puasa itu selalu menyadari bahwa dia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia berada sendirian, dia telah mengharamkan melakukan berbagai macam syahwat yang dia sukai. Dia lebih suka untuk mentaati Rabb-nya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya karena takut pada siksaan dan selalu mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf, para pendahulu yang soleh mengatakan, beruntunglah orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya, karena mengharap janji Rabb yang tidak nampak di hadapannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang melakukan puasa seperti ini, dan dia pun mengkhususkan amalan puasa tersebut untuknya dibanding dengan amalan lainnya. Dan alasan yang kedua, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal dan selainnya mengatakan, dalam puasa sulit sekali terdapat riya, ingin dilihat atau dipuji orang lain. Karena apa? Karena memang tidak terlihat. Dari dua alasan inilah Allah menyadarkan amalan puasa padanya yang berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Kemudian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berikutnya adalah dengan sebab pahala puasa itu seseorang dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis disebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya setiap amalan adalah sebagai kafarah atau tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku. Sufyan bin Uyainah mengatakan, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hamba-hambanya.
setiap amalan akan menembus berbagai macam kezaliman yang pernah dilakukan, hingga tidak tersisa satu pun kecuali satu amalan, yaitu puasa. Amalan puasa ini akan Allah Ta'ala simpan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Jadi amalan puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang pun mengambil ganjaran amalan puasa sebagai tebusan baginya. Ganjaran amalan puasa akan disimpan bagi pelakunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, seluruh amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh pelakunya, sehingga karena banyaknya dosa yang dilakukan, seseorang tidak lagi memiliki pahala kebaikan apa-apa. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hari kiamat nanti, antara amal kejelekan dan kebaikan akan ditimbang. Satu yang lainnya akan saling memangkas, saling memotong. Lalu tersisalah satu kebaikan dari amalan-amalan kebaikan tadi yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Itulah amalan puasa yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kebaikan lain akan memangkas kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika tidak tersisa satu kebaikan pun kecuali puasa, maka Allah akan menyimpan amalan puasa tersebut dan akan memasukkan hamba yang memiliki simpanan amalan puasa tadi ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan berikutnya dari berpuasa adalah orang yang berpuasa meraih dua kebahagiaan. Di dalam hadis dikatakan, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Kebahagiaan pertama adalah ketika seseorang berbuka puasa. Ketika berbuka, jiwa begitu ingin mendapatkan hiburan dari hal-hal yang dia rasakan tidak menyenangkan ketika dia berpuasa. Yaitu jiwa sangat senang menjumpai makanan, minuman, atau jima, dan lainnya. Dan jika seseorang dilarang dari berbagai macam syahwat ketika berpuasa, dia akan merasa senang jika hal tersebut diperbolehkan kembali bagi dirinya. Kemudian kebahagiaan kedua adalah ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu dia akan menjumpai pahala amalan puasa yang dia lakukan ternyata tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ganjaran besar yang sangat dia butuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa 'adhamu ajra." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Surat Al-Muzammil. Kemudian keutamaan berikutnya yang terakhir adalah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada misik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Sebagaimana yang kita tahu, para pemirsa rahimakumullah, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa ketika di siang hari sungguh tidak mengenakan. Namun bau mulut seperti itu adalah bau yang menyenangkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bau ini dihasilkan dari amalan ketaatan dan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula darah orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti, bahwasanya darah itu akan berwarna merah, sangat merah, namun baunya adalah bau minyak kasturi. Dan harumnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah ini ada dua sebab. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah di dunia, maka ketika di akhirat, Allah pun menampakkan amalan puasa ini, sehingga makhluk pun tahu bahwa dia adalah orang yang gemar berpuasa. Allah memberitahukan amalan puasa yang dia lakukan di hadapan manusia lainnya, karena dulu di dunia dia berusaha keras untuk menyembunyikannya dari orang lain. Inilah bau mulut yang harum yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, karena amalan rahasia yang dia lakukan. Dan yang kedua, barang siapa yang beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengharap ridho di dunia melalui amalan yang dia lakukan, lalu muncul dari amalannya tersebut bekas yang tidak terasa enak bagi jiwa di dunia, maka bekas seperti inilah yang tidak dibenci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
bekas tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai dan baik di sisi. Hal ini dikarenakan bekas yang tidak terasa enak tersebut muncul karena melakukan ketaatan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan memberikan bau harum pada mulutnya yang menyenangkan seluruh makhluk, walaupun bau tersebut tidak terasa enak di sisi makhluk ketika di dunia. Inilah para pemirsa rahimakumullah beberapa keutamaan dari amalan puasa. Dan inilah yang akan diraih oleh seorang hamba yang melaksanakan amalan puasa wajib di bulan Ramadan maupun amalan puasa yang sunnah dengan dilandasi oleh ikhlasan dan selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sajian dari kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.